Baik, salam sehat, salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCF teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di panel ini ya di hari pertama KCIF kita 2024 di tanggal 24 Juni hari Senin. Dan panel ini adalah panel 105 yang akan berlangsung sampai 21.45 gitu. Jadi karena waktunya setelah ini tidak akan ada lagi Zoom, tidak akan ada lagi panel, jadi lebih leluasa sedikit, bisa ada extra time ya, mungkin 5 menit, 5-10 menit gitu. Tergantung kesiapan dan kesediaan teman-teman presenter nantinya. Baik, tema panel kita adalah gender dan literatur, politik bahasa, politik kewargaan, dan sastra katarsis. Share kita kali ini seharusnya tadi sudah saya katakan seharusnya Nick atau Yunike G. Setia Dharma dari Northwestern University Amerika Serikat, tetapi beliau berhalangan karena sakit, maka digantikan oleh chair yang lain yaitu Mbak Valentina Utari PhD, lulusan dari Western Australia yang baru saja menyelesaikan PhD-nya dan juga merupakan peneliti dari Desmeru Institute dan sekaligus relawan Lestok dan juga bagian dari komite KCIF ini di bagian program bersama saya. Langsung saja saya berikan ke Mbak Utari, ya biasa beliau disapa seperti itu. Saya Ira, by the way, saya host Zoom kali ini. Terima kasih dan selamat berkonferensi, selamat berpanel di panel 105 ini. Terima kasih. Silakan Mbak Utari. Terima kasih banyak Mbak Ira atas pengantarnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawan semua. Saya deg-degan sekaligus senang ini bisa belajar banyak nih dari 4 narasumber. Seperti tadi yang sudah disebutkan singkat oleh Mbak Ira, panel ini adalah panel 105, Gender dan Literatur, Politik Bahasa, Politik Kewargaan, dan Sastra Katarsis. Kita punya 4 narasumber dengan kekhususan masing-masing dalam presentasinya. BJD Gayatri atau Mbak Gai, pengkaji mandiri, independen sekaligus non-government individual, yang akan nanti memaparkan dari terma merunut fenomena yang hilang dan tetap eksis. Kemudian pemapar kedua adalah Hasnul Insani Johar PhD dari Southern Utah University dan juga bagian dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Mbak Hasnul nanti akan mempresentasikan paparan berjudul Gender dan Militerisme dalam Sastra Muslimah Kontemporer Indonesia. Pemapar ketiga adalah Mbak Esti Susanti Hudiono, Ketua Satu Pena Non-Fiksi Jawa Tengah dan Komunitas Cipta Damai, yang akan memaparkan refleksi praksis politik kewargaan melalui puisi Pemilu 2024. Kemudian ada Kak Ibet Zubaida Zohar, aktivis, penyair, peneliti, penggerak tarian katarsis dan ekonomi kreatif, yang akan memaparkan tentang sastra, seni, dan inovasi kreatif sebagai media katarsis, sebuah catatan autoetnografi. Membaca judul-judul ini aja saya sudah merasa triggered atau intrik, pengen tahu banyak tentang apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh para pemapar. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan Mbak Gayatri. Waktunya 15 menit ya Mbak. Lalu nanti 3 menit sebelum 15 menit berakhir, saya akan langsung open mic untuk mengingatkan. Untuk audiens bisa langsung menuliskan pertanyaan di Q&A kolom. Jadi bukan di chat. Di chat kita bisa saling sapa, tetapi untuk pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan di Q&A. Silakan Mbak Gayatri, ini apa akan di-share screen PDF-nya atau gimana? Atau dibacakan Tadi aja? saya udah bilang bahwa dibagi aja Bacaan itu aja ya. wordnya Ya, dibacakan oke. karena selamat malam buat semuanya Ya. yang sudah hadir di ruang ini. Terima kasih untuk panitia. Saya mau langsung aja, sebetulnya ini saya sudah menyiapkan ada foto apa segala macam, tapi bubrah karena saya mau pakai 2 gawai malah hilang semuanya. Karena laptopnya sudah 12 tahun, udah purba sekali. Anyway, saya langsung aja. Saya memperbaiki makalah saya atau presentasi saya dengan kata mendedah kata, merunut fenomena yang eksis dan yang punah. Karena saya mendapati
kata itu adalah dalam bahasa Indonesia itu atau kata dalam sebuah bahasa itu selalu punya konteksnya, apakah fenomena sosial atau hal-hal yang lain. Misalnya celurit dalam bahasa Jawa itu harus diterjemahkan hal yang lain karena tidak ada dalam konteks bahasa yang lain. Atau seperti kata mangga, banyak bahasa kemudian mencerap itu. Dan seperti kita tahu bahwa bahasa Indonesia pun banyak sekali mencerap dari bahasa-bahasa asing yang lain karena awalnya adalah lingua franca. Itu di kata kalau dibagi yang ininya saya eh, draft PT singkat itu di prolog itu ya. Saya langsung aja karena saya mau bisa bercerita banyak dan nanti tanya jawab. Kita skip tentang bahasa Indonesia yang sudah 17 tahun nana segala macam. Saya mau menyampaikan begini bahwa sebagai penulis dan sebagai peneliti seringkali saya mendapatkan atau bertanya-tanya tentang kata. Kata yang saya pertanyakan itu adalah kata perempuan. Beberapa dekade yang lalu, ini ketahuan nih generasinya ya, akhir 80-an, awal 90-an, aktivis gerakan perempuan dan sebetulnya yang sebagian besar adalah feminis, mempertanyakan tentang kata wanita dan kata perempuan. Nah, saya sendiri di sini mau bertanya kepada yang ada di ruang ini, apakah rekan-rekan sekalian atau guys, apakah kalian pernah mempertanyakan tentang kata perempuan itu? Oke, lanjut. Itu misalnya kami juga membahas waktu itu di beberapa dekade yang lalu tentang kenapa kok wanita dan perempuan dalam saya memberikan contoh dulu namanya Men-UPW, Menteri Pemberdayaan Wanita. Lalu kemudian kata wanita berubah menjadi perempuan. Itu di periode kapan gitu. Itu ada nanti saya akan cari persisnya perubahan itu. Tetapi masih banyak orang menggunakan kata wanita atau bukan kata perempuan karena kalau buat aktivis apalagi feminis lebih banyak menggunakan kata perempuan ketimbang wanita. Karena katanya kalau wanita itu wanititata katanya gitu ya. Ya itu kan ada makna denotatif, ada makna konotatif. Nah ini yang juga saya melemparkan satu hal untuk mempertanyakan, apakah kita mempertanyakan hal itu, kita bersama mempertanyakan hal itu tentang makna yang tidak hanya denotatif tapi konotatif. Lanjut. Oke, jadi dalam penelitian saya yang tentang gender dan seksualitas, saya juga bertanya itu kata sanggama itu dari mana ya? Tahu dari Sanskerta, tapi apa konteksnya? Saya secara tidak sengaja sebetulnya mendapatkan konteks itu ketika saya ke tempuran, kalau di orang Jawa itu bilangnya tempuran. Tempuran itu pertemuan antara dua sungai yang berbeda kan, tempuran Elo Progo. Elo itu yang beria tanda tak dalam dan Progo itu yang sungai yang lebih dalam, tenang dan menghanyutkan. Mereka bilang tempuran. Lalu kebetulan ada teman yang berbahasa Inggris, dia nanya, jadi tempuran apa? Confluence. Terus teman saya yang lama di India, meskipun dia orang Perancis, dia bilang kalau di India namanya sanggam. Di situ saya mendapatkan buat saya itu adalah ahanya saya, aha gitu ya. Jadi sanggam itu adalah pertemuan antara dua sungai, itu khas seperti di Gangga juga itu ternyata ada waktu itu rujukannya di Sungai Gangga yang ketemu sama apa itu sanggam ada namanya. Saya lupa tapi nanti saya bisa tuliskan dengan lebih baik. Jadi sanggam itu pertemuan antara dua sungai yang berbeda karakter, gitulah kurang lebih. Dan di situ kemudian dalam soal seksualitas karena ini masih biner ya, tentunya dengan heteroseksualitas itu
Jadi sanggama adalah pertemuan dari semacam dua arus itu, ini jantan dan betina. Saya ini kan jantan dan betina kan lebih kepada seksnya, pada jenis kelaminnya ketimbang gendernya. Anyway, lanjut. Jadi proses AHA itu saya, oh jadi ini toh sanggama akar katanya adalah sanggam. Selanjutnya saya juga pernah mempertanyakan soal banci. Nah, saya kadang-kadang juga bertanya, oh kata ini usianya berapa ya, berapa lama, berapa puluh tahun gitu. Banyaklah dalam kajian-kajian sejarah, meskipun itu konteksnya gender dan seksualitas itu juga merujuk kata cerapan itu yang berasal dari bahasa asing. Kebetulan saya mendapati buku Heuikas, itu kumpulan esainya Heuikas sebetulnya. Yang saya membuat saya membeli buku itu adalah karena di salah satu artikelnya Heuikas itu awalnya itu judulnya adalah banci, masih dengan ejaan bahasa Belanda ya, banci. Saya kaget karena buku Heuikas ini sebenarnya dia tulis tahun apa namanya 30-an tapi diterbitkannya tahun 40-an. Jadi di situ menunjukkan bahwa begitu bahasa Indonesia, meskipun belum ada negara Indonesia, bahasa Indonesia disahkan dalam Kongres itu dan kemudian Belanda menyambut juga dengan Balai Pustaka, ternyata bukan hanya sastra yang diterbitkan, tetapi juga buku-buku kajian etnografi diterbitkan dalam bahasa Indonesia yang masih kuno itu, masih banyak bahasa Melayunya. Dan di situ ada kata banci yang dimana Heuikas menggambarkan fenomena banci di Jakarta sekitar tahun 30-an. Selanjutnya Heuikas menjelaskan tentang fenomena yang serupa di Jakarta, yaitu di Toraja dengan fenomena Burake Tatio. Nah, Burake Tatio itu adalah kayak pendeta, healer, penyembuh perempuan di Toraja. Yang kemudian menurut Heuikas karena laki-laki iri terhadap penghasilannya dari Burake Tatio ini, lalu kemudian ada Burake Tambolang. Nanti saya bisa tuliskan dengan lebih lengkap kutipannya dari Heuikas, ceritanya dari Heuikas ini. Tapi di situ saya terperangah tentunya dengan fenomena Burake Tatio itu, karena ini secara gender bahwa ketika ada satu status untuk perempuan yang menghasilkan uang lebih banyak, laki-laki jadi kepengen. Jadi saya teringat dengan analisanya baik Marilyn Waring tentang If Women Counted, juga dengan buku yang tua sekali yang masih primitif dari mendiang Arif Budiman tentang pembagian kerja secara seksual, di mana kalau ada unsur ekonomi maka laki-laki masuk di situ. Itu satu hal. Setelah saya cari, ternyata tanya-tanya termasuk dengan calalai-calabai itu, fenomena Burake itu sudah tidak ada di Toraja. Dan ini saya juga cari di daring, tidak ditemukan, malah ketemu patung Yesus besar di Toraja itu yang disebut Bukit Burake. Nah, saya akan cari lebih lanjut tentang arti kata dari Burake, tapi yang disayangkan bahwa akibat kristenisasi yang begitu dahsyat, kayaknya lebih dahsyat daripada islamisasi di suku-suku Makassar ke Bugis tentang calalai-calabai yang fenomenanya sekarang masih ada, tetapi fenomena Burake Tatio dan Burake Tambolang itu hilang, punah. Makanya saya menggunakan dalam judul kata ini punah, karena tidak bisa ditelisik lagi dengan lebih seksama. Jadi kita harus pakai acuannya dari tulisannya Heuikas yang singkat itu. Saya lanjut dengan soal ketidakadaannya si fenomena Burake ini. Yang menarik sebenarnya untuk kajian bukan hanya gender, tetapi juga gender dan seksualitas dan hubungannya dengan spiritualisme sebenarnya itu. Oke, lanjut saya kembali kepada soal kata perempuan. Yang juga membuat saya takjub, kalau saya cuma merujuk kepada satu KBBI yang saya punya, Ika Ivanti, apa namanya, siapa itu sih,
seniman itu dia membuat instalasi didapat dari beberapa edisi KBBI tentang definisi perempuan itu, dan kita akan terperangah dengan definisi perempuan itu, dan dia tidak membandingkan dengan wanita, dan sebetulnya dalam presentasi saya yang PPT saya membandingkan definisi perempuan dan wanita melalui KBBI yang saya punya, tapi itu hilang, termasuk foto-foto dari instalasinya Ika Ivanti apa namanya itu. Maaf, saya harus baca dulu di sini. Faktor U. Ika. Kenapa? Ika Vantiani, sorry. Ika Vantiani, oke. Saya punya foto-foto dari Ika Vantiani yang saya takjub karena dia juga peka. Sehingga saya mau kembalikan kepada kawan-kawan di sini semua. Hello guys, kalian terintrik nggak? Terintrik itu apa ya? Tertrigger nggak untuk kita mempermasalahkan ini dari sudut pandang feminisme, baik kata wanita maupun perempuan, untuk memperbaiki KBBI kita. Sebetulnya itu sederhana kan? Saya simpel aja, sederhana, tapi itu penting untuk baik secara ideologis maupun penting untuk penulisan ke depan-depannya, ke abad-abad, ke tahun-tahun berikutnya. Dari saya itu saja, supaya ada nanti diskusi lebih banyak. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya yang nggak penting ini. Selamat malam. Sekian, sudah. Halo. Terima kasih Mbak Gai. Mari kita berikan aplaus untuk Mbak Gayatri. Singkat, padat, tapi sebetulnya menimbulkan banyak pertanyaan ya. Sebetulnya ya, saya juga jadi banyak mikir itu. Apakah selama ini saya cuma pakai kata, asal pakai aja, tanpa tahu sebetulnya akar katanya apa. Dan bahkan ternyata ada konteks sosial, politik yang kuat sekali ya. Seperti tadi, saya jujur baru dengar dari, saya pas baca abstraknya itu Mbak Gai sedikit, sharing ya, pas baca abstraknya itu saya lihat, apa ini Burake Tatio, apa ini Burake Tambolang, dan setelah mendengarkan ini saya semakin melihat, oke, mungkin ketika ada kebudayaan yang dianggap lebih tinggi datang dari luar, itu kemudian bisa menggantikan begitu saja kekayaan budaya yang ada di dalam. Kita simpan pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa raise hand, atau kalau sekarang sudah ingin menuliskan pertanyaan, bisa dituliskan di kolom Q&A ya, ada di bagian bawah, di sebelahnya kolom chat. Nah, itu bisa dituliskan pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi Mbak Gayatri atas presentasinya. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi di sesi tanya-jawab. Apakah kita bisa langsung ke pemapar kedua? Sudah Ya, datang belum ya, Mbak? sudah ada, Mbak. Oh, sudah ada. Mbak Hasnul Insani Johar. Ya, halo. Halo, selamat malam. Pagi, siang, lagi di Amerika ya? Iya, malam. Oke. Apakah sudah siap? Iya, halo. Gimana? Iya. Nggak apa-apa deh, saya yang ketiga setelah ini nggak apa-apa. Oke, ya udah. Ambil nafas dulu, siapin dulu Iya, iya. PPT-nya mungkin ya. Iya, iya. Oke. Baik, kalau begitu Mbak Esti, nggak apa-apa ya Mbak Esti? Siap? Siap. Siap, Iya. Mbak Esti. Jadi 15 menit ya. Oke, 15 menit. Maaf ya Mbak, otomatis saya berubah jadinya aksennya. Iya, apa ini pengalaman 30 tahun lebih ya diringkas dari ini, jadi ini harus cepat ini. Jadi pertama, saya percaya bahwa perubahan yang mau cepat itu lewat politik, lewat kebijakan. Kebijakan itu dibuat melalui penelitian ya, evidence based. Organisasi yayasan itu dulu saya pimpin pada 10 tahun terakhir itu selalu mendokumentasikan proyek-proyek besar ya dengan biaya uang miliar gitu ya terkait dengan trafficking dan sebagainya. Nah, antara lain yang saya pegang adalah teori politiknya Hannah Arendt. Saya kira penting sekali yang tentang tindakan dan kebebasan.
apa ruang publik itu paling penting. Nah, Mbak Esti, kita maaf nanti iya. kabari aja, kasih tahu aja kalau saya harus pindah layar ya, pindah slide Oh ya. ya ya ya. Ya Kabari ini aja betul. next Bentar next. ini Oke. masih di sini. Jadi apa ruang publik itu ya kita kan nggak bisa loncat-loncat berpikir ya. Ada satu frame yang membuat kita itu ngerti apa konsepnya apa. Jadi ruangnya itu adalah demokrasi dan republik. Nah, di dalam praktek yang lalu itu republik tidak pernah dibahas ya. Apa pemimpin kita itu memilih demokrasi dan republik itu juga lewat perdebatan yang itu juga akan eh, lama kita membahas. Nah, salah satu kebijakan publik yang berhasil perempuan itu adalah lewat peristiwa 98 kekerasan domestik itu yang dulu selalu sulit dibawa ke publik, akhirnya menjadi kebijakan publik dan sekarang kepolisian mengakomodir kekerasan domestik. Jadi itu saya kira satu prestasi besar. Nah, konsep-konsepnya, refleksi fraksis itu adalah konsep filsafat ya. Praksis juga bisa ilmu pengetahuan yang berbasis berbasis evidence based. Nah, politik wargaan itu adalah satu isu perjalanan dari demokrasi, di mana dulu demokrasi itu hanya fokusnya pada mayoritas minoritas, tapi kemudian masuk ada isu HAM. Kemudian ada satu konsep penting yaitu politik kewargaan, di mana hukum itu menjadi penting dan kemudian semua warga negara itu sama di depan hukum, subjek setara. Jadi politik wargaan itu penting, lalu ya melalui puisi ya, karena ini kerja individual. Nah, fraksis dalam pendekatan. Nah, saya melakukan pendekatan sekarang ini, pendekatan paradigma politik intersubjektif. Jadi politik itu adalah satu kebenaran, kita mencari satu kebenaran intersubjektif untuk mendapatkan di dalam dialog itu konsensus. Nah, dalam hubungan aku dan engkau adalah dalam satu gerakan, tidak hanya aku tok terpusat, tapi dialog dengan engkau dalam satu konsensus. Nah, konsensusnya itu yang kita perjuangkan. Karena itu kenapa saya masuk ke pemilu 2004, karena kita baik individu maupun organisasi itu harus merebut konsensus itu. Dan itu kebenaran intersubjektif di dalam konteks satu konteks pemilu 2024. Nah, politik kewarganegaraan sudah saya sebutkan. Lalu kemudian saya melalui puisi ini yang paling cair ya dan diterima dan bahasa emosi, bahasa rasa itu paling ampuh diungkapkan lewat puisi. Coba kita lihat semua sufi, semua yang kaitannya dengan dunia batin itu ekspresinya adalah lewat puisi dan puisi itu mempunyai nilai healing. Nah, healing ini bisa di tingkat individu, di tingkat sosial, di tingkat spiritual. Nah, yang puisi pemilu 24 ini healing di tingkat sosial. Berikutnya Berikutnya PowerPoint berikutnya. Mbak Nah, Ira, next Mbak. pada saat praktek politik kewargaan ya, kita belum lazim ya tentang politik kewargaan. Nah, ini warga negara sebetulnya adalah bagaimana individu maupun sekelompok individu itu berjuang memperjuangkan kepentingannya. Jadi harus ada kaitannya kepentingan kolektif. Nah, ini sudah saya lakukan pada waktu mengangkat wajah pelacur atau pendidik pekerja seks itu di dalam wadah organisasi pendidik sebaya. Kemudian kita membentuk satu organisasi pelacur dan ini yang membuat wajah pelacur itu masuk di media, dan itu kenapa saya menjadi familiar dengan pemerintah Amerika karena berita ini masuk ke New York ya. Lalu Perda HIV itu juga satu kolaborasi dulunya kan
kebijakan itu kan dibuat oleh pemerintah eksekutif maupun legislatif. Nah, saya dan kawan-kawan memulai masyarakat yang menuntut untuk ada satu peraturan. Nah, kemudian yang terakhir yang juga yang berhasil dengan bisa dirasakan itu adalah bersama dengan seniman di Surabaya mempertahankan Balai Pemuda yang direnovasi dan kelompok seniman itu mau disingkirkan dan teman-teman itu setiap hari demonstrasi sehingga itu bisa dipertahankan. Nah, ini yang struktur bersama orang lain kolaborasi dan ini perlu biaya ya dan perlu effort yang besar ya. Berikutnya uh, PowerPoint berikutnya. Nah, usaha praktek nah tahun 2024 saya juga karena sensitif dengan isu politik dan ruang publik, maka pada awalnya adalah melalui konferensi Kongres Perempuan Nasional ini sebetulnya sudah satu deal ya mau mempertahankan kedaulatan pangan, mau bargaining konsensus politik dengan partai yang ada, dan pada waktu itu sudah ada pendekatan dengan istri Gubernur Ganjar ya, karena kedaulatan pangan ini sangat perempuan ya, karena kaitannya dengan masyarakat adat dan kemudian bagaimana tidak tergantung pada wilayah lain dan sebagainya. Ini satu isu yang penting, tapi karena nggak ada uang dan efforts nggak ada energinya, maka tentang kedaulatan pangan ini juga akhirnya saya tidak saya lakukan untuk Pilpres 2024. Nah, kemudian saya memutuskan, nah ini gambarnya, jadi ini sebetulnya keren banget, ini mandat dari Kongres Kongres Nasional ini ya. Nah, kemudian praktek politik melalui akhirnya saya menggunakan puisi sebagai cara untuk masuk ke ruang publik dan mendialogkan. Nah, puisinya itu nampak di ini satu ya. Di sana saya memulai untuk mengatakan bahwa pemerintah presiden salah gitu ya, dengan jelas dengan dikatakan saya menggunakan kata berjudi bukan lalu batas itu telah dilewati, terus kemudian eling lan waspada, saya menggunakan terminologi agama. Nah, kemudian pada waktu puisinya itu awalnya ingin saya masukkan di YouTube atau TikTok ya, saya sendiri yang melakukan, tapi mendapatkan serangan nggak tahu dari mana, dan saya karena nggak ngerti teknologinya takut kalau media saya ini tidak bisa dijalankan. Akhirnya beruntung saya ketemu satu seniman dalang wayang ya dari Jakarta yang namanya Krisna. Ya lewat satu proses akhirnya keputusannya dari dia, akhirnya bekerja sama dengan ini sebentar, Krisna, organisasinya itu Panjilaras Art. Terus kemudian dia memilih beberapa orang, dia adalah mahasiswa sejarah dan mereka membacakan masing-masing lima puisi saya. Lalu juga satu puisi itu dibaca oleh Global Peace Foundation Indonesia. Ya responnya nggak meledak-ledak amat, tapi adalah dokumentasi penting terkait dengan kesalahan kolektif ya dalam pemiluan presiden, itu harus ada yang mencatat. Nah, kemudian berikutnya PowerPoint-nya, nah ini gambar puisi, ini akan menjadi buku. Ternyata prosesnya belum selesai ya, ada satu babak yang baru selesai.
Nah, babak kedua ini fenomenanya berbeda ya. Para yang kalah di dalam merebut konsensus yang sebetulnya kaitannya dengan oligarki dan fasis. Sebetulnya ini saya juga ada kaitannya dengan itu, cuma nggak bisa muncul di presentasi ini. Karena itu puisi ini akan saya lanjutkan. Dan yang kalah di dalam menemukan kebenaran intersubjektif apa kemudian jatuh kepada kemarahan ya. Saya kira juga kalau berjuang kita marah itu tidak efektif. Nah, kemudian ini teman-teman dari apa Panji Laras apa art ya Kombat yang fotonya itu ada 5 sudah ada di YouTube. Nah, ini yang Global Fund berikutnya Global Foundation apa Peace Foundation. Eh, nah, kemudian eh, refleksinya terhadap satu babak Pilpres adalah kita terjebak ya pada figur Jokowi yang dia representasi dari wong cilik dan tidak kena bau politik. Tapi sebetulnya Presiden sudah melakukan pelanggaran etika dan moral dan itu sudah jelas dan harga yang kita bayar karena kita membela bahkan sampai hanya detik-detik terlambat sebetulnya kesadaran kita karena itu lesson learn-nya adalah Mbak Esti, kita mohon sebagai maaf, kurang 3 menit ya, Mbak. ya Maaf, ya oh ya ini mengingatkan. dia Ya. ya lesson learn-nya itu adalah kita sebagai apa yang memiliki pengetahuan tentang bernegara bermasyarakat ini perlu informed consent. Bagaimana masyarakat itu kita menjadi orang yang mempromosikan informed consent. Nah, kemudian agenda. Nah, sebetulnya energi saya habis ya, tapi kemudian ada gaya let's talk dan kemudian apa seperti forum ini yang menghidupkan api untuk bagaimana kita masuk ke ruang intersubjektif untuk memenangkan konsensus yang adil, beradab, adil, setara, dan kalau saya sekarang menambah dengan damai dan bahagia. Saya kira itu ya, saya kira perlu diteruskan bagian ruang publik itu tempat kita memperjuangkan apa eh, kebenaran atau ide-ide tentang kebaikan yang kita inginkan. Disitulah kita bernegosiasi. Dan kalau kalah ya kita harus berjuang lagi. Saya kira mekanismenya seperti itu. Terima kasih. Maaf, masih mute. Terima kasih banyak, Mbak Esti. Tepat waktu banget. Keren. Mari kita berikan aplaus buat Mbak Esti. Saya mencatat banyak sekali ya. Ini tadi perjalanan panjang 30-an tahun lebih perjuangan dan aktivisme Mbak Esti bisa dengan apa namanya itu padat dan penuh dan padat dan bergizi ya dalam paparan 15 menit. Saya mencatat beberapa hal dan saya melihat itu nyambung banget dengan yang tadi diungkapkan oleh Mbak Gayatri, terutama tentang kata ya, karena rupanya kita merebut ruang publik itu juga merebut kata sebetulnya. Tadi yang seperti digarisbawahi oleh Mbak Esti tentang pengetahuan, dokumentasi pengetahuan, itu kan semuanya ada kaitannya dan berefleksi tiada henti, dan juga melakukan negosiasi yang tidak pernah berhenti. Tadi ada juga yang penting adalah terus berjuang tapi nggak boleh sambil marah. Nah, karena adil, setara, damai, dan bahagia, tapi nggak boleh berhenti berjuang. Oke, bisa langsung mengajukan pertanyaan yang ingin, tapi tolong dituliskan dulu di question and answer column. Nanti kita akan bacakan. Kita masuk ke pemapar ketiga. Mbak Asnul Johar, sudah siap? Ya, saya Ya. boleh langsung share screen ya. Boleh, silakan. Oke, saya coba dulu. Suara saya jelas ya? Jelas sekali. Iya. Oke, langsung aja senang sekali bisa ketemu
di sini walaupun via Zoom. Ya, saya Hasnul Johar, saya Fulbright Scholar di Southern Utah University, juga ngajar sastra di Syarif Hidayatullah Islamic State University. Malam ini saya akan membahas tentang gender and militarism di Muslimah Indonesian Literature. Dan untuk malam ini, 3 novel yang akan saya bahas adalah sebagai berikut. Terlihat ya di screen-nya ya. Pertama, Hasnul, maaf, boleh di full screen, Hasnul? Terima oh kasih. di full screen ya, Iya, bentar. Udah? ya Sudah sudah. terlihat Sudah, ya? sudah terlihat ya. Ya, ini Oki Madasari, The Years of the Voiceless. Terus yang kedua, Intan Paramanitas, Apple and Knife, published 2018. Dan terakhir ada Laila Chodori, The Sea Speaks His Name, 2017. Originalnya itu adalah Laut Bercerita, published 2017. Sebelum kita bahas novel-novel itu, ini agenda kita yang pertama ya, Introduction, Primary Goals, Theories, Finding, and Summary. So, for introduction for my paper, alasan saya memilih 3 novel ini, kalau kita membahas tentang gender, suara-suara dari Indonesia atau Muslimah itu sering termarginalkan dalam isu-isu gender studies. Makanya penting kita membahas novel untuk mengangkat bagaimana peran wanita Indonesia melalui sastra-sastra mereka untuk men-challenge atau mengkritik patriarki dan juga militarism. Nah, saya tertarik dengan 3 novel ini karena saya melihat dari 3 novel ini yang membedakan antara sastrawan Indonesia atau muslimah, saya sebut dengan muslimah writers, dibanding dengan Muslim world lainnya seperti Egypt dan lain. Mereka men-challenge patriarki dan militarism ini dengan mengkaitkan gender issues di Indonesia dengan Suharto dictatorship atau militarism. Nah, begini cara mereka mereject ya patriarki sama militarism. Itu alasan saya memilih yang ketiga ini. Terus primary goalsnya tentu pertama saya menginvestigate how Indonesian women, especially gender studies, described in these 3 novels. Dan yang kedua untuk investigate how this text contest patriarki dan militarism melalui sastra mereka, karya sastra mereka. Nah, ini saya engage dengan teori yang saya pakai, gender studies. Nanti kita bahas tentang teoris ini di question and answer, karena waktu yang terbatas, kita langsung aja bagaimana si novel-novel ini meng-question atau men-challenge patriarki militarism. Saya temukan di Oki Madasari, The Years of the Voiceless, published 2010. Ini bercerita tentang Sumarni dan Rahayu. Sumarni ini ibunya dan Rahayu itu anaknya. Jadi Sumarni bekerja sebagai piling kazava, piling kazava itu mengupas singkong, tapi saat itu mereka hanya dibayar dengan makanan. Sementara kalau laki-laki dibayar dengan duit. Nah, ini salah satu contoh bagaimana si novel itu menggambarkan gender inequalities di novel itu. Dan ini Intan Paramanitas ini lebih menarik karena dia menggunakan tidak hanya sekedar engage dengan sedikit, walaupun sedikit Suharto dictatorship, tapi juga dengan folk tales. Folk tales itu dia merecreate misalnya cerita tentang Zahra. Dia menggambarkan wanita di sini sebagai CEO atau manager untuk meng-question gender inequality in Indonesian society. Terus Laila Chodori, The Sea Speaks His Name, dia menggambarkan tentang struggle ya mahasiswa untuk melawan Suharto dictatorship zaman itu, dan di situ juga mahasiswanya ada juga yang wanita ya. Nanti kita bahas juga. Nah, ini dalam kasus pertama novel Madasari, The Years of Voiceless, atau Entrok itu artinya bra. Pertama, novel itu memproduksi gender inequalities dulu. Contohnya di halaman 203, itu Madasari atau narator, the first narrator menggambarkan
quote, boys plays marbles and girls draws a picture or play hopscotch, end quote. Ini waktu Rahayu menggambarkan muridnya. Bagaimana muridnya memang masih zaman itu di era 1970s until 1980s. Emang masih digambarkan kalau laki-laki atau boys itu dia dengan aktif, sementara girls itu dengan ya agak pasif kayak drawing gitu. Ini masih menggambarkan gender inequalities in Indonesian society. Contoh lainnya misalnya dalam Madasari halaman 183, quote, first narrator menggambarkan, is it woman's fate to fight over their husband? When I was working in Dimas stall, I was watching two women fight over their husband, end quote. Nah ini waktu Rahayu menggambarkan dia ke pasar dengan ibunya, dia sering melihat bagaimana wanita itu sering berantem memperebutkan suaminya yang selingkuh. Masih aja ya menggambarkan wanita itu yang korban dari patriarki yang sering berselingkuh. Nah ini contoh-contoh reproduksi gender inequality di teks itu. Kalau di teksnya Intan Paramadita, misalnya contohnya halaman 124, quote, see Eva, cousin Aziz, younger sister Rina, whisper in my ear, quote, that's how married woman use style to seduce men, end quote. Nah, di sini digambarkan si tokoh itu sering digosipin kalau wanita itu sering menggoda laki-laki dengan pakaiannya seksi. Jadi masih disalahkan wanita dalam cara berpakaian. Ini contoh-contoh masih ada ya reproduksi gender inequalities di 3 teks itu. Contoh lainnya construction inequality itu masih Madasari halaman 42, quote, men have affairs and have many wives. Nah ini kritik dari Sumarni yang mengkritik bagaimana laki-laki sering banyak selingkuh ya wanita dan mempunyai banyak istri. Kemudian contoh lainnya halaman 69 masih Madasari, Sumarni mengatakan I'm working while you are drunk. Jadi dia mengkritik suaminya Teja yang sering hanya mabuk-mabukan sementara dia yang making money di sini. Kemudian juga quote Teja share with other women. Ini contoh Sumarni masih mengkritik suaminya yang masih have affair with other women. Nah ini contoh lain lagi tentang gender inequality di teks itu. Misalnya halaman 96, quote, before me and my mom only paid peeling cassava for food, and now I pay each man 700 from my pocket, end quote. Nah ini mengisahkan tentang Sumarni menceritakan kalau dulu dia dibayar hanya sekedar makanan ya, tapi sekarang dia mampu menjadi wanita yang mempunyai uang sendiri karena dia sebagai money launderer, dan juga dia membeli kebun untuk memperkerjakan laki-laki di situ. Nah, ini untuk salah satu strategi yang dipakai si novel itu untuk mereject patriarki dengan menggambarkan Sumarni yang dulunya objek, tapi sekarang dia sebagai subjek, dia yang mampu menafkahi laki-laki. Kemudian contoh lain halaman 235, Sundari slept with soldiers and asked them not to raise tomorrow. Nah, ini Sundari ini adalah murid dari Rahayu. Jadi digambarkan di situ Rahayu menceritakan muridnya yang rela berkorban untuk tidur dengan soldier itu, dengan military Soeharto soldiers, supaya soldier itu tidak menghancurkan ya village, menghancurkan kampung mereka, dan dia rela untuk menawarkan tubuhnya ya. Sundari ini padahal baru kelas 6 SD, tapi dia sudah berpikiran untuk menyelamatkan kampungnya. Dan di sini untuk meng-question bias ya, kita apakah di sini wanita sebagai objek atau subjek. Dia mampu untuk berusaha untuk menyelamatkan kampungnya dengan menawarkan dirinya tidur dengan soldier.
Nah, ini Sundari dia waktu itu menangis di kelas menceritakan pada Rahayu bahwa it got poke my finger, gimana soldier juga waktu itu memperkosa dia. Nah, ini salah satu masih gender inequality. Nah, saya percepat aja. Jadi salah satu contoh yang ditawarkan dari Madasari, Oki Madasari Text, The Years of Voiceless, untuk meng-question patriarki and militarism dengan menggambarkan woman's power. Saya temukan ada 5 woman's power yang digambarkan di teks itu. Pertama, woman's money, woman's control, woman's room, woman's activism, and woman's ideas. Nah, contohnya woman's power ini ya woman's money digambarkan di teks itu, cara woman's punya power itu dengan woman's have money. Contohnya halaman 64, mom lends 5,000 and returns 7,500, makes a profit from borrowing money. Digambarkan di sini Suhari mampu untuk walaupun dia hanya sekedar money lender, dia mampu mempunyai duit yang banyak di sini. Dan juga digambarkan di sini tokoh dari Madasari itu mempunyai kontrol. Contohnya all money was held by my mother, halaman 70. Di situ Rahayu menggambarkan ibunya yang mempunyai kontrol ya dengan money, dengan semua isu-isu atau semua ide. Seperti ayahnya atau Teja suaminya hanya sekedar pekerja untuk membantu Sumarni. Kemudian women's power, women's ideas. Contohnya halaman 108 itu quote, I am the one who works hard, who always comes up with ideas, and who always argues with the borrowers. He is just a follower. End quote. Ini narasi ini digambarkan waktu Sumarni menggambarkan dia yang punya ideas, work hard, tapi suaminya Teja hanya sekedar follower. Di sini sebagai hanya sekedar dijadikan objek, tapi sekarang Sumarni yang punya power dan bertindak sebagai subjek di sini. Kemudian woman's power melalui woman's room. Di Sumarni mempunyai room dengan I have a sugarcane field, itu halaman 251. Sumarni karena dia sudah bekerja walaupun sekedar money lender, dia mampu membeli sugarcane dan memperkerjakan beberapa buruh laki-laki dan menggaji mereka. Kalau Rahayu, roomnya Rahayu sebagai teacher, jadi ya room Rahayu adalah classroom. Kemudian woman's power melalui woman's activism, contohnya quote Madasari 229, we will stand in front of machines with our written protest and let the newspaper report it. So woman activism di sini baik Sumarni maupun Rahayu, mereka melakukan demonstration, apalagi kalau soldier or Soeharto militarism sudah bertindak kekerasan atau ingin menguasai kampung mereka. Dalam kasus ini halaman 229, waktu Rahayu mengadakan demonstrasi sewaktu militerisme itu ingin menghancurkan kampung Sundari yang tadi. Jadi mereka sering melakukan demonstration melawan kekerasan di Soeharto dictatorship. Contoh lainnya misalnya militer soldier itu sering datang ke rumah Sumarni untuk mengambil setiap 2 minggu sekali mengambil uang ini ya, uang keamanan karena Sumarni sudah mempunyai. Kak Hasnul, Ya. mohon maaf saya interupsi kurang 3 menit ya. Silakan. Ya, jadi saya percepat aja untuk kasus novel yang kedua juga seperti itu, menggambarkan militaris abuse, itu lebih kentara di Chudori Laut Bercerita. Ini contoh-contoh bagaimana militaris abuse, bagaimana militaris representation in the novel, militaris control, dan cara mereka melawan militarisme ini juga dengan protes and demonstration. Terus mereka build network solidarities. So, contohnya we protested military and did demonstration. Baik di setiap teks itu mereka cenderung si tokoh ini melakukan network and solidarities untuk melawan militarisme. Ini contoh lain misalnya Aswin mengajak aku bergabung dan ikut membangun komisi orang hilang.
Contoh lainnya The People Power Revolution, IDSA terusir Presiden Marcos Filipina. Nah, mereka di karakter dari Chudori ini dapat ide dari Filipina People Power Revolution untuk mengusir Presiden Marcos. Jadi ini juga terjadi di Indonesia saat itu. Nah, langsung kesimpulannya. Jadi dari 3 teks ini saya menyimpulkan cara mereka melawan patriarki sama militerisme. Ya, pertama mereka menggambarkan kalau women's itu mempunyai power tadi yang saya 5 sebutkan itu women's power tadi. Nah ini ya, women's money, women's control, women's ideas, women's room and activism. Dan cara kedua yang mereka lakukan adalah mereka membangun solidarity antar marginal ya, antar marginal group, membangun network untuk melawan militerisme ini. Ini sangat menarik ya. Nanti kita discuss lebih selanjut tentang 3 novel ini. Ya saya simpulkan seperti itu finding dari hasil pemahaman saya mengenai gender militarism di 3 teks ini. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Hasnul atas paparannya. Tadi saya mencatat beberapa hal yang paling di-highlight ya, Women's Power, tema yang bisa dilihat dari ketiga novel yang diteliti oleh Kak Hasnul. Dan di situ ada Women's Money, Women's Room, Control, Activism, Solidarity tadi ada juga ya, mungkin itu masuk di Iya, bagian ya. kontrol ya kan? Karena Iya. ketika kita membangun solidaritas itu sebetulnya kita merebut kontrol atas ruang publik tadi. Saya nyambung dengan yang dibicarakan oleh Mbak Esti jadinya ya. Dan sekarang mungkin kita bisa ke Asnul bisa ini namanya Hasnul, screen-nya maaf, bisa di-unscreen, boleh di tolong. stop dulu share screen-nya? Ya. Terima kasih. Ya. Kita masuk ke pemapar keempat. Kak Zubaida Johar. PPT-nya udah siap ya Kak ya? Sudah. Mbak Ira kan ya yang bagiin ya? Iya, iya, nanti aku yang bantu. Ini sastra, seni, dan inovasi kreatif sebagai media katarsis. Sebentar Kak, saya pasang dulu timernya. Oke, sudah siap? Kak Iben? Oke, Siap. baik. Terima kasih Silakan. banyak teman-teman semua. Senang sekali bisa ketemu di sini, berdiskusi dan membahas isu yang sangat penting. Kita saling belajar di sini berangkat dari pengalaman masing-masing. Saya Zubaida Johar, senang menulis puisi, senang meneliti, dan melakukan beberapa kegiatan inovasi bersama masyarakat di akar rumput, terutama masyarakat adat. Saat ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana media katarsis yang saya gunakan dalam bentuk sastra, seni, melalui tarian-tarian katarsis, dan inovasi kreatif yang menjadi catatan autoetnografis feminis dalam lensa politik bahasa dan politik kewargaan. Tadi sudah disinggung sebelumnya oleh Mbak Esti juga. Saya langsung saja untuk melihat apa sih bagaimana pentingnya seni katarsis ini dalam pendekatan feminis dan bagaimana pula fungsinya dalam politik bahasa dan politik kewargaan. Dalam latar belakangnya kita sudah memahami secara komprehensif saya kira sebagai feminis bahwa kelompok rentan terutama perempuan itu mengalami berbagai bentuk ketidakadilan gender sepanjang siklus kehidupan. Nah, baik itu dilabelkan, mengalami dominasi, disubordinasikan, mengalami kekerasan, dan segala macam termasuk beban ganda. Nah, sebagai dampak dari ketidakadilan gender ini, perempuan memiliki trauma gender yang luar biasa tentunya. Sebagai perempuan, dan ketidakadilan struktur yang mereka alami, adanya pemisahan pekerjaan berbasis gender, kemudian kesenjangan upah, tadi sudah disinggung juga, kemudian akses terhadap pendidikan, pelatihan, kemudian dampak terhadap kesehatan dan reproduksi, bagaimana pengambilan keputusan dan partisipasi politik terkait norma juga. Jadi dampak-dampak ini luar biasa mempengaruhi kehidupan perempuan baik secara psikis
maupun fisik. Nah, disinilah peran seni katarsis feminis memanfaatkan berbagai bentuk ekspresi artistik untuk mengekspresikan pengalaman perempuan, menyuarakan ketidakadilan gender, dan mendorong perubahan sosial dan politik. Ini yang paling penting ketika kita bicara seni katarsis dalam konteks feminis, dalam konteks perubahan sosial dan politik. Nah, kemudian siapa saja tokoh-tokohnya sebetulnya kalau kita ingin melihat. Kita bisa melihat Frida Kahlo melalui lukisannya, atau Audre Lorde melalui puisi dan esai feminisnya yang mengeksplorasi isu-isu seperti rasisme, seksisme, dan homofobia. Itu banyak sekali karya-karya yang muncul yang bisa menjadi catatan bagi kita ketika media katarsis itu berperan penting dalam mengangkat suara yang tak terbaca, memperdengarkan yang tak terjangkau selama ini. Nah, ini peran-peran yang dimainkan oleh para seniman dan sastrawan. Termasuk juga Maya Angelou. Bagaimana karyanya mencerminkan pengalaman pribadi dan kemudian berfungsi sebagai alat penyembuhan dan pemberdayaan. Jadi suara-suara yang bungkam, suara-suara yang nggak didengar selama ini itu menjadi bahan perbincangan, menjadi lebih terlihat, menjadi lebih penting untuk disuarakan. Nah, jadi apa maknanya bagi politik bahasa dan politik kewargaan? Melalui politik bahasa, seni menjadi alat pemberdayaan dan perubahan. Bagaimana bahasa digunakan, bagaimana ia dipresentasikan dalam karya-karya seni tersebut. Melalui politik kewargaan, ia mengambil peran para penyair, para sastrawan, para budayawan, dan siapapun seniman itu mengambil peran untuk memberdayakan. Ia berpartisipasi aktif sebagai warga. Nah, dalam hal ini, sebagai penulis puisi, sebagai penggerak tarian katarsis, sebagai bagian dalam kerja-kerja inovasi kreatif dan kewirausahaan sosial, saya menggunakan metode autoetnografi, pengalaman saya sendiri, mencoba untuk menggali dan menyuarakan pengalaman hidup saya melalui narasi pribadi yang digabungkan dengan analisis sosial dan budaya. Nah, temuan saya, ini penelitian kecil yang saya lakukan, penelitian berbasis autoetnografi tadi. Temuan dan pembahasannya adalah apa sebetulnya yang pentingnya seni katarsis itu. Ini menjadi bagian dalam strategi bertahan dan bangkit, memperkuat daya lenting, memberikan cara aman, kreatif, efektif untuk mengekspresikan, mengolah, dan mengatasi pengalaman negatif yang seringkali dihasilkan dari struktur patriarkal. Nah, ini bagian dalam pengungkapan emosi dan pengalaman politik yang luar biasa sejak awal kehidupan perempuan mengenal dirinya. Mereka sudah memainkan fungsi-fungsi ini sebetulnya, berangkat dari pengalaman saya pribadi. Kemudian, apalagi temuannya, dapat mengubah pengalaman negatif menjadi produktif dan positif. Dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi yang memiliki segala macam keterbatasan, media katarsis ini mampu mengubah yang negatif menjadi produktif, mampu menjadi sesuatu yang bisa melahirkan kehidupan. Kemudian, ia juga akan membentuk kekuasaan. Kita mampu membangun power, kita mampu membangun identitas diri kita, membangun komunitas kita, identitas komunitas, termasuk hubungan sosial. Nah, selain itu juga akan mampu menciptakan solidaritas, kesadaran sosial, dan komunitas yang inklusif. Itulah pentingnya media katarsis feminis. Nah, selain itu yang nggak kalah penting adalah ia juga bagian dalam memobilisasi aksi kolektif, bagian dalam transformasi sosial. Jadi seni katarsis bukan sesederhana peluruh sebuah luka atau hilangnya sebuah perasaan negatif, tapi dampaknya luas di luar tubuh kita, di luar lingkup hidup kita. Dia menjangkau transformasi sosial. Kemudian, pengalaman estetis saya, bisa selanjutnya ya, pengalaman estetis sebagai anak dan remaja perempuan. Saya pribadi, saya mencoba untuk menjemput siklus saya sebagai anak perempuan. Bagaimana tantangan sebagai perempuan? Diharuskan membatasi diri untuk menjaga aurat di mata laki-laki. Itu salah satu contoh ya, karena definisi aurat berbeda-beda. Saya menghormati pendapat yang berbeda, tapi saya selalu menyampaikan apa yang menjadi pendapat saya. Nah, dalam keyakinan banyak orang, perempuan adalah aurat. Dalam keyakinan saya tidak begitu. Dari kecil ini ditanamkan, dari kecil ini dibentengi terus-terusan. Wajib juga ketika sudah balik, wajib sekolah agama hingga tingkat menengah. Nah,
bagi saya ajaran-ajaran seperti ini saya hormati. Bagi siapa yang meyakini ini silahkan dengan keyakinan. Ayah saya meyakini ini, saya hormati. Saya hormati sampai saya mengadopsi dan saya mengikuti. Kemudian saya mencoba untuk berdiskusi. Jadi banyak hal yang dilampaui sebagai perempuan kecil, seorang Zubaidah Johar. Kemudian di lingkungan sekitar bukan di keluarga saja ya, atau di lingkungan sekitar terlebih banyak. Dilabeli pembangkang ketika berani mengungkapkan pemikiran atau menyampaikan sesuatu yang berbeda, itu aneh bin ajaib perempuan ini. Jadi akan dikonotasikan, dilabelkan sebagai perempuan yang aneh bin ajaib, pembangkang, yang nggak jelas rimba, yang hidupnya itu berantem terus-terusan. Jadi sebagai orang yang ingin melawan atas ketidakadilan itu tidak mudah dari kecil. Kemudian dilabeli kelaki-lakian ketika memainkan peran dan kegiatannya dianggap maskulin, seperti memanjat atau saya senang berambut pendek juga dulu, segala macam saya coba pakai celana panjang, ya seperti itu, lantang bersuara dan ekspresif itu juga tantangan dulu, itu nggak mudah. Apa yang saya lakukan di masa kecil saya itu sebagai seorang perempuan kecil, anak kecil yang berkata-kata saja sulit, saya senang membaca buku kegemaran saya, buku pelajaran pantun waktu itu. Saya pun menemani kakak saya yang paling besar tuh hobi sekali belajar tengah malam. Dia selalu belajar tengah malam dan saya diminta menemaninya. Saya dikasih buku pantun. Buku pantun itulah yang menghibur diri saya, yang membangun energi positif, yang kemudian membantu saya untuk memaknai hidup yang lain. Jadi nggak hanya soal perempuan yang harus seperti ini, seperti itu, perbedaan-perbedaan yang menjadi pertentangan, kesakitan yang tidak berujung. Kemudian membaca pantun itu memberi ruang tersendiri dalam hidup saya. Jadi dari kecil saya sudah terbiasa sebetulnya dengan dunia sastra, dunia pantun. Ayah saya sangat-sangat berpitah-pitih, senang sekali menggunakan istilah-istilah yang luar biasa, mempertajam daya ingat, mempertajam pemikiran, mempertajam rasa, walaupun kami berbeda-beda dalam pendapat gitu ya. Saya juga senang menari, walaupun setelah balik nggak boleh lagi oleh ayah saya. Tapi tetap saja saya menari, memimpin marching band ketika itu. Saya menjadi mayoret ketika itu. Di usia SD, di usia menengah, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas. Saya masih memimpin marching band. Kemudian saya senang bermain ke bukit, yang ini dilarang sekali oleh seluruh manusia-manusia yang ada di sekitar saya. Bermain ke bukit, ke sawah, kemudian saya juga senang ragam permainan anak seperti petak umpet, paling senang, kemudian main kelereng, sampai kemudian main kelereng karena saking sering kali menang, ada laki-laki yang menangis karena kelerengnya terlalu banyak, saya ambil karena dia banyak kalah. Jadi banyak hal yang pengalaman-pengalaman sebagai perempuan yang saya alami dan pertentangan ketika itu. Tidak menyalahi peristiwa masa lalu, menjadi pembelajaran, kemudian menjadi catatan bagi saya untuk melihat bagaimana semestinya peristiwa masa lalu itu bisa diproduksi menjadi pengetahuan. Kemudian saya juga senang memiliki buku catatan pribadi. Itu mulai dari sekolah menengah. Saya sudah punya catatan sendiri, itu diarinya itu dikunci pula. Jadi sampai sebegitunya saya menjaga diri saya, menjaga perasaan saya, menjaga pengetahuan saya dan pengalaman saya sebagai perempuan kecil. Kemudian, apa pengalaman estetis yang saya alami sebagai penulis sastra yang feminis ya. Saya menjadi bagian dari gerakan feminis, aktivis pejuang-pejuang yang selalu mengedepankan hak kelompok minoritas, kelompok marginal, bahkan diri kita sendiri yang perlu diperjuangkan. Jadi untuk konteks politik bahasa, apa dampaknya media kartasis ini bagi saya? Pertama, mampu mengartikulasikan perasaan marah dan frustasi saya. Marah jangan dilarang, marah tidak untuk ditekan, marah untuk dikelola, dipahami, dikenali perasaan itu. Kemudian dikelola, disalurkan menjadi sesuatu yang positif untuk diri terutama dulu, baru untuk di luar kita. Jadi tidak ada yang perlu ditekan ketika ada emosi yang muncul. Kita patut mengenali saja. Itu yang saya alami selama ini. Kemudian ini juga membantu saya memahami emosi yang kompleks. Pertentangan-pertentangan tadi itu bagian dari emosi kompleks. Kemudian larangan-larangan tadi itu menimbulkan emosi yang kompleks, baik bagi diri saya sendiri maupun di luar diri saya. Kemudian pentingnya bagi politik bahasa, menantang atau melawan narasi dominan. Kita perlu melawan memang. Jadi nggak ada salahnya juga kalimat melawan. Karena sesuatu yang ditekan perlu
diperjuangkan. Untuk memperjuangkan, salah satunya dengan melawan, bahwa kita nggak setuju. Kemudian politik bahasa, media katasis ini mampu menciptakan ruang bagi suara-suara terpinggirkan. Dari suara saya pribadi, bahkan dari kecil seperti itu. Saya senang berpuisi dari kecil. Saya punya saya punya saudara Kak saya. Ibet, Kak Ya. Ibet, maaf tinggal 3 menit ya Kak. Ya, oke, nggak apa-apa. Siap. Terima kasih. Terima kasih ya, ini kebanyakan. Aduh. Oke. Nggak apa-apa Kak. Ya, kemudian ya begitu. Jadi pentingnya sebagai pengalaman saya sebagai penulis sastra feminis, pengalaman estetis seperti itu. Kemudian untuk politik kewargaan, salah satu fungsinya adalah membangun solidaritas dan memperkuat daya lenting di tengah keterbatasan dan tantangan. Tidak ada yang membuat kita menjadi sesuatu yang nggak bisa dilakukan. Jadi dalam keterbatasan, dalam tantangan yang luar biasa, media katasis membantu kita membangun solidaritas. Oke, kemudian apa pentingnya media katasis sebagai peran puisi feminis tadi itu? Alat memproduksi pengetahuan dan pengalaman, alat silaturahmi budaya antar negara. Itu saya lakukan di Kuala Lumpur ketika itu. Kemudian alat kampanye perdamaian dan strategi keberlanjutan. Itu bersama teman-teman dan Catherine Robinson juga waktu itu kita melakukan kampanye perdamaian dan membangun strategi keberlanjutan di Australia. Kemudian sarana pertukaran budaya dan negara di Belgia. Sarana informasi perdamaian dan keberlanjutan di Helsinki. Kebetulan saya diundang ke situ. Kemudian hasil produksi digunakan untuk donasi, untuk membangun kembali strategi-strategi berkelanjutan untuk perdamaian, terutama di Aceh ketika itu. Nah, diantaranya kampanye perdamaian Aceh, kegiatan ekonomi perempuan di Aceh, konsolidasi dan penguatan dukungan pada Pundi Insani Indonesia untuk Kemanusiaan pada tahun 2019. Kemudian buku ini diterjemahkan ke bahasa Inggris, Prancis, Belanda, dan Rusia untuk memperluas produksi pengetahuan tersebut. Menjadi media pengetahuan promosi perdamaian dan kreativitas di tingkat pemuda, media komunikasi dan solidaritas lintas wilayah, sumber kajian di tingkat Kayaknya nge-freeze ya Mbak Utari. pengetahuan. Ya, sudah habis? Oh, sudah. Silakan Kak lanjut. Kemudian menjadi ruang refleksi bagi pemuda sebagai aktor perdamaian. Ini menjadi bagian kerjasama saya dengan Helsinki University, membangun komunikasi lintas wilayah pemuda di Aceh dan pemuda di Jakarta untuk memperkenalkan perdamaian itu tidak soal pertempuran antara RI dan Aceh atau GAM, tapi bagaimana membangun perdamaian, menempatkan diri sebagai aktor, menjadi bagian dalam proses-proses penyelesaian di tingkat pribadi dulu. Jadi mengenali diri, mengenali apa yang menjadi masalah, keluar dari persoalan. Yang paling penting terima kenyataan. Gitu. Jadi yang seperti itu menjadi strategi perdamaian yang kami bangun di komunitas dan universitas. Sebagai penggerak tarian. Kak Ibet, mohon maaf waktunya habis. Mungkin nanti kita lanjutkan di Q&A ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf, waktu kita sangat terbatas. Iya. Terima kasih banyak. Baik, nanti kita diskusi saja. Betul, kita diskusi saja. Aduh, mohon maaf, mikrofon saya salah mulu dari tadi mikrofon saya. Terima kasih banyak, Kak. Saya jadi merasa, pas dengar itu sambil mikir gitu. Waktu kecil saya dulu dilarang apa ya? Oh iya, hal-hal sederhana tuh. Nggak boleh duduk di bingkai pintu. Orang Jawa ya, nggak boleh. Nanti menghalangi jodoh. Terus nggak boleh nyapu yang nggak bersih. Padahal kakak saya laki-laki, nyapunya nggak pernah bersih. Tapi nggak masalah. Kalau anak perempuan, oh itu udah horor banget gitu ya istilahnya. Nah, dari refleksi-refleksi ini tadi, saya ini 4 presentasi ini, kalau saya melihat, yang 3 mendalam ini ya, refleksi perjalanan pergerakan, perjalanan aktivisme. Saya jadi ingin punya pertanyaan ini. Ini bisa saya tunjukkan ketiga-tiganya ya. Saya melihatnya sebagai pemaparan ini selain merupakan pemaparan yang sifatnya akademis tapi juga sangat reflektif. Saya ingin menyentuh ke bagian yang reflektif sini. Apakah sepanjang perjalanan melakukan aktivisme panjang nih tadi, pernahkah ini kan ada
interseksi ya, ada banyak sekali kelindan. Saya pikir latar belakang budaya, kemudian agama juga sangat berpengaruh. Kemudian apakah orang tua mendukung atau tidak, itu sebetulnya juga pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh yang feminis misalnya, ketika dalam perjalanan itu juga menentukan arah gerakan, arah kalau kayak Mbak Esti tadi sampai pada refleksi politik kewargaan. Nah, dalam perjalanan itu apa ada ini nggak sih merasa perlu untuk berguru secara khusus kepada seseorang atau komunitas, apakah sebagai mentor atau tidak? Terus naik turunnya perjuangan itu gimana mengatasinya? Itu yang mungkin saya tujukan ke Mbak Esti dan Kak Ibet ya. Ini yang karena tadi refleksinya sangat kuat gitu. Nah, kalau untuk Mbak Gayatri, saya punya pertanyaan menggelitik karena tadi kan Mbak Gay sempat bilang, apakah kita mikirin penting atau enggak sih menanyakan makna kata perempuan, makna kata wanita gitu. Pentingkah kita memilih gitu, kayak pilihan politik mau pakai kata perempuan atau mau pakai kata wanita gitu. Kalau misalnya nih Mbak, dipakai dua-duanya aja, emang kalau menurut Mbak Gayatri ya, apa sih efeknya? Apakah jika saya menggunakan kata wanita, saya menjadi tidak cukup feminis gitu? Nah, pemikiran-pemikiran ini Mbak, saya ingin dengar lebih banyak. Tadi kan belum banyak dibahas ya. Lalu untuk Kak Hasnul, saya ingin tanya tentang, ini karena di Q&A belum ada pertanyaan nih, jadi saya ngasih pertanyaan-pertanyaan nggak apa-apa ya. Terus untuk Kak Hasnul, tadi yang belum sempat banyak dibahas kan ada siapa itu namanya, dua penulis ya. Nah, tapi saya lebih mengerucut ke atas saja sih. Ini pilihannya mengapa memilih, mungkin bisa dijelaskan lebih banyak lagi ya tentang mengapa kok akhirnya bisa sampai mengerucut ketiga itu, gitu Kak. Metodenya gimana nih kok sampai bisa mengerucut ketiga? Kan biasanya ada banyak dulu pilihannya, nama penulis-penulisnya, kemudian novel mereka apa aja. Gimana nih metodenya sampai kemudian bisa mengerucut ketiga orang itu dengan dengan masing-masing satu karya mereka itu tadi. Gitu. Mungkin bisa dimulai dari, ya, ini Mbak Ira juga mengingatkan, yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau nulis di kolom Q&A. Silahkan Kak Ibet deh duluan. Ya, terima kasih banyak. Tadi pertanyaannya, apakah perlu mentor untuk untuk melakukan kegiatan ini, begitu ya? Betul, Itu satu ya. Terus yang kedua, bagaimana proses naik turun pengembangan kegiatan ini, begitu? Ya. Pendekatan. Oke. Bicara mentor, tidak semua orang mendapat akses dengan mudah, gitu ya. Tidak semua orang juga bisa belajar dengan orang lain, gitu ya. Karena seperti ibu-ibu di kampung yang saya dampingi, perempuan Aceh, gitu ya, perempuan yang menjadi korban kekerasan di masa lalu, itu nggak mudah membangun kepercayaan, memberikan telinganya kepada orang lain, dalam artian menyampaikan sesuatu dan orang mendengar, itu nggak mudah. Apalagi perempuan yang trauma dengan masa lalu, itu nggak mudah membangun kepercayaan. Ini persoalan bagaimana menguatkan diri dulu. Dalam menguatkan diri itu kita nggak mudah memberikan telinga pada orang lain, membangun kepercayaan semudah itu. Jadi lebih strateginya adalah merefleksi, kontemplasi, kemudian membangun narasi-narasi yang menguatkan, kemudian menumbuhkan semangat untuk berbagi setelah itu. Jadi berbagi dalam artian di sini adalah kita membuka ruang. Saya seperti yang saya lakukan dengan teman-teman di Aceh, perempuan korban konflik ya, yang saya maksud di sini. Perempuan korban konflik yang saya fasilitasi untuk kelas membangun
membuka keran informasi di Kak Ibet nge-freeze lagi ya. apapun, mau puisi, mau pantun, mau kata-kata saja gitu ya, tanpa harus dikatakan itu puisi, dikatakan itu novel, dikatakan itu cerpen, nggak apa-apa, dimerdekakan itu. Jadi proses pertama itu adalah merefleksikan diri, kemudian membangun narasi yang menumbuhkan, yang membangun kepercayaan diri kita, yang mencoba melihat sosok lain dari diri kita yang didefinisikan orang. Orang mendefinisikan apa? Kita punya definisi tentang diri kita. Kita punya sesuatu yang bisa kita lihat sebagai nilai dalam hidup kita. Nah, itu pendekatan-pendekatan itu yang saya bangun dalam kelas menulis pendekatannya ya. Sebetulnya inilah bagian dari seni katarsis menulis itu. Nah, alhamdulillah lahir satu buku Perempuan Penyintas yang sudah diterbitkan, yang sudah bersama Indonesia untuk Kemanusiaan juga. Jadi strateginya itu tidak selalu melulu mentor, tidak selalu bergantung pada orang lain, tapi mencoba membangun dari dalam diri kita. Kekuatan yang utama itu adalah penerimaan atas diri, dan prosesnya tidak selalu dari orang lain. Tidak selalu harus ada 1 mentor, 2 mentor, 10 mentor, tidak harus selalu. Tapi menghormati ketika ada ruang untuk mendapatkan akses kepada pengetahuan, pengalaman melalui mentor-mentor yang lain. Nah, itu yang saya alami. Naik turunnya itu adalah, kalau pribadi saya, yang saya alami sebagai penulis puisi, ada masa di mana puisi ini betul-betul menjadi alat untuk diri saya. Alat untuk membangun pengetahuan sendiri, gitu ya. Bagaimana saya mendefinisikan dunia, bagaimana saya mendefinisikan diri saya, dan bagaimana kontribusi-kontribusi orang itu akan saling berkelindan menjadi kekuatan yang bisa dirumuskan untuk strategi berkelanjutan. Misalnya ketika saya membangun kelas menulis untuk perempuan penyintas di Aceh, untuk pemuda-pemuda di Aceh, itu adalah strategi membangun komunikasi. Aktor-aktor diciptakan melalui puisi. Kemudian narasi-narasi yang lebih memberdayakan di dalam kelas menulis itu. Jadi mereka dibebaskan. Naik turunnya ya seperti itu. Kadang kita dalam kondisi yang sangat frustasi, kita tidak punya kata-kata. Nggak ada kata-kata yang bisa kita lahirkan. Aduh, itu banyak-banyak banget. Jadi Take your time, Kak. jadi nggak mudah. Ya, take your time. Are you okay, Kak Ibet? Bisa lanjut? Oke. Ya, oke. Terima kasih kasih banyak. Ya, kalau bicara naik turun akan seperti itu. Tapi paling tidak sesama perempuan yang mengalami situasi yang sangat berat, tantangannya sangat berat, itu menjadi strategi atau alat. Itu yang saya alami bersama ibu-ibu di Aceh, perempuan korban konflik, kemudian pemuda-pemuda yang sulit untuk berkata-kata. Baik, terima kasih banyak Kak Ibet. Terima kasih ya Kak sudah berbagi dengan kami. Ya, thank you. Berarti tidak selalu kita harus ada mentor ya, tapi yang paling utama adalah kontemplasi, refleksi diri, lalu jika ada yang bersedia mendampingi, kita hormati, tapi selalu kembali lagi ke diri kita. Kita mencoba mendefinisikan ulang diri ya, tadi Kak Ibet bilang ya, menawarkan definisi yang berbeda dengan yang orang lain, biasanya kan kita dikasih definisi, Ibet kamu itu ABCD kayak tadi, nggak boleh pakai celana, nggak boleh naik-naik ke bukit gitu kan, nggak boleh memenangkan main kelereng. Nah itu definisi orang. Padahal Ibet adalah punya definisi sendiri. Terima kasih Kak Ibet. Boleh beralih ke Mbak Esti? Sorry. Ya, jadi penting sekali ya kita memproduksi pengetahuan kita. Jadi saya sejak umur 40 itu, saya pengikut Gandhi. Umur 40 itu menggunakan tubuh saya itu sebagai laboratorium.
untuk membuktikan apakah betul perempuan itu irasional, perempuan itu lebih lemah dan sebagainya. Jadi itu satu pengalaman panjang. Dan saya beruntung ya, dan saya punya bakat memang punya spiritual peka ya. Hati nurani saya peka gitu. Jadi kalau dibagi dua kehidupan saya itu adalah garisnya itu mempertanyakan kebenaran. Saya seorang pencari kebenaran yang sejati gitu. Belajar tentang siapa sih aku gitu ya, melalui psikologi, kemudian sosiologi dan berinteraksi dalam kehidupan yang nyata. Lalu saya menemukan bisa menjelaskan tentang ego tubuh. Peradaban kita dibangun oleh ego tubuh, dan sebetulnya ego tubuh itu karena kita spiritual ya, beruntung saya karena ada Pancasila itu harusnya bertransendensi menjadi ego universal, atau ada yang menyebut ego transpersonal, di mana kita bisa melepaskan keterikatan dengan kita, nggak fokus ke kita gitu ya. Dan tugas saya membentuk diri saya untuk menjadi seorang pengamat yang bebas, tidak terikat dan adil. Dan saya kira dan saya percaya ada pada kebenaran absolut gitu ya, spiritual. Dan sebetulnya saya ingin menuliskan tentang pengalaman riset autoetnografi itu, pengalaman sebagai feminis spiritual. Karena itu lesson learn-nya itu adalah pertama kita harus punya pengetahuan kita sendiri yang adil, setara, karena kita memperjuangkan keadilan dan setara itu bagaimana kita ungkapkan melalui kekerasan yang kita alami. Saya kira saya mengalami banyak trauma ya, mengerikan sekali gitu ya. Tapi saya dilindungi untuk jiwa saya, spirit saya dilindungi. Karena itu kita tuliskan gitu. Kita berjuang melalui cara damai, negosiasi gitu ya. Karena kita ada di dalam satu konteks sosial yang beda dengan Barat dan sebagainya. Karena itu pertama tadi saya sudah memproduksi pengetahuan sebagai fraksis saya. Karena itu saya berkesimpulan bahwa masyarakat butuh untuk diberi, sebelum dia mengambil keputusan memilih seseorang apa perlu ada pengetahuan yang membangkitkan kesadaran ini. Persoalannya di situ. Lalu persoalan yang kedua itu eh, apa eh, saat ini keterlepasan pada sejarah konteks pendirian Indonesia gitu ya, yang basisnya adalah demokrasi dan republik. Nah ini yang perlu kita ingatkan, karena kita tidak bisa mengelinding menurut kata-kata konferensi ini fasis global, betul. Kalau enggak kita hanya menjadi objek ya, menjadi objek dan tidak menjadi gitu ya, menjadi manusia. Saya kira itu ya. Terus tentang guru, nah itu saya menemukan satu paradigma ya kan, kalau di dalam tulisan-tulisan saya suka mengatakan aku, dan orang salah paham ini aku yang fokusnya pada diri, enggak. Aku dalam pengertian aku yang menjadi pengamat bebas, adil, yang terus saya bentuk ya. Artinya itu yang terpenting untuk sebagai puncak eh, pengalaman sebagai manusia. Dan engkau itu menjadi satu kesatuan. Itu saya selalu begitu. Saya selalu berdialektika dengan teori, dengan hasil ilmu pengetahuan. Bahkan saya cukup mengetahui tentang neuroscience, psikologi semua. Bahkan saya masuk ke seni itu mendalami yang namanya imajinasi. Apa yang disebut gila dan sebagainya, satu renungan panjang dan berdialog dengan buku. Baik, Karena itu baik. ya itu, terus kemudian tadi ya tentang sejarah, saya kira itu ya, apa nah tentang eh, gurunya itu, orang lain adalah guru kita. Jadi di dalam proses murid dan guru, misalnya saya menjadi mentor ya. Sebetulnya saya juga seorang mentor, konselor, dan
coach ya, itu pihak lain itu adalah guru. Saya menjadi murid dan guru semuanya. Bahkan alam pun menjadi guru saya. Saya belajar, sebetulnya saya belajar dari hidup, bukan dari kematian. Terima kasih waktunya ya. Maaf. Thank you. Makasih Mbak Esti. Yang highlight terakhir itu mengena sekali ya, bahwa orang lain adalah guru kita belajar dari sekitar kita. Dan itu kayaknya nggak cuman orang ya, Mbak. Saya biasanya ngomong sama teman tuh ngomongnya, dari pohon pun kita bisa belajar, dari Iya, angin pun iya, kita bisa iya, belajar. Ya, iya, nggak iya, cuman dengan orang. Ya, siap. iya. Oke, terima kasih Mbak Esti. Bolehkah kita dengar respon Mbak Gayatri tadi Mbak tentang kata perempuan dan kata wanita? Kalau bisa singkat, padat, gitu. Silakan. Oke, suara saya bisa kedengeran? Kedengaran jelas ya. Terima kasih. Jadi gini, memang dulu itu di sekitar akhir-akhir itu kira-kira tahun 87, 88 itu lagi pada banyak pertemuan berkumpul itu ada. Nah itu fotonya yang termasuk ambiar nggak tercantum tidak di PPT yang ambiar hilang entah mana. Jadi ada foto waktu itu sedang membahas, kita masih bilang kajian wanita untuk pelecehan seksual. Nah, kata pelecehan seksual pun itu ditemukan atau dikenalkan oleh Syarifah Sabarudin. Mendiang Syarifah Sabarudin. Jadi waktu itu kawan-kawan dari Kalyana Mitra dan Solidaritas Perempuan dan beberapa aktivis perempuan yang mengidentifikasi dirinya sebagai feminis. Itu awal-awalnya itu sering ketemu untuk waktu itu memulai untuk merumuskan bagaimana untuk anti-rape campaign. Anti-rape campaign itu anti perkosaan terhadap perempuan, dan itu sudah dimulai dari 87, 88. Kalau saya melihat fotonya saya pakai tongkat itu, saya patah kaki itu tahun akhir 87. Balik lagi atau ya sekitar itu. Nah, diperdebatkan juga antara pilihan kata wanita dan perempuan, dan kemudian ada yang membahas perempuan itu dari kata empu. Itu salah satunya yang membahas itu adalah Mariana Katopo. Ini saya harus bertanya kepada beberapa orang yang waktu itu mendiskusikan, ada juga Nur Syabani, ada juga Sita Ari Purnami, Mira Diarsi ada, tapi kok di sini selama konferensi ini belum muncul-muncul, itu kawan lama saya. Nah, itu saya harus tanya lagi, kenapa waktu itu kita mendebat, bahkan kita meledek UI punya kajian wanita, bukan instead of, atau ketimbang kajian perempuan, misalnya seperti itu, atau kajian, waktu itu kata gender pun masih agak sumir untuk dibicarakan. Nah, kata wanita sendiri itu juga ini saya harus cross check kepada teman-teman yang lain, apakah itu karena dari bahasa Jawa wani ditoto atau semacam itu plesetannya, atau juga misalnya kayak wanita dijajah pria sejak dulu, semacam itulah, sehingga kayak mau definisi reidentifikasi kenapa lebih mau menggunakan kata perempuan yang lebih canggih, bukan canggih, lebih meninggikan perempuan karena asal kata dasarnya adalah empu. Empu itu kan orang yang pandai. Ini juga berhubungan dengan si Burake Tatiu itu tadi, yang sudah punah itu. Ini memang harus kalau saya mau menuliskan dengan sempurna, saya harus bertanya kepada teman-teman saya yang lama ini, dulu kenapa ya kita kayak meminggirkan kata wanita dan lebih memilih kata perempuan untuk makanya gerakannya itu kita nggak pernah pakai kata gerakan wanita, nggak ada, kita pakai gerakan perempuan misalnya itu ya, sebagai gerakan bagian dari gerakan sosial. Kita menggunakan nama koalisi perempuan itu yang pertama kali datang ke DPR tahun 98 misalnya seperti itu. Bahwa menggunakan kata suara ibu untuk suara demo suara ibu peduli itu adalah hal yang lain lagi. Anyway, banyak ceritanya itu yang sebetulnya bisa dikonstruksikan kembali untuk juga kayak merajut
sejarah gerakan perempuan itu sendiri gitu loh. Karena selalu gerakan perempuan tuh dalam gerakan sosial dipinggirkan. Padahal kalau dalam analisa yang lain-lain, gerakan perempuan itu justru yang paling maju ketimbang gerakan sosial yang lainnya, misalnya seperti itu. Anyway, lanjut. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda sebagai moderator atau apa ya? Sebagai moderator diskusi ini itu memang perlu mengkaji dengan atau menggali sejarah dengan lebih baik supaya ini juga kita bersama atau saya pribadi kayak punya tugas mengkonstruksikan kembali apa sih yang kemarin-kemarin terjadi, karena jangan lupa kita ngomong tentang konferensi Kartini atau konferensi feminis Indonesia, tapi kita semua tidak pernah menuliskan sejarah gerakan perempuan itu sendiri. Ini kan jurnal perempuan Gadis Arifia pernah menuliskan sejarah seorang ibu peduli, ada bukunya itu. Tetapi secara keseluruhan gerakan perempuan belum ada yang nulis gitu, atau tercerai di mana-mana. Ada buku dinamika gerakan wanita atau gerakan perempuan yang sampulnya kuning itu juga tidak secara komprehensif menjelaskan tentang gerakan perempuan itu sendiri. Nah, memang perlu juga menuliskan sejarah kalau kita mau menggali feminisme di Indonesia. Satu, perlu menuliskan itu. Yang kedua, menuliskan tentang metodologi, karena dari metodologi kemudian itu definisi-definisi semuanya, arti-arti kata, baik denotatif maupun konotatif. Kan wanita itu bisa denotatif yang ada di KBBI, atau kita mengkonotasikan wanita dijajah pria sejak dulu, misalnya seperti itu toh. Itu pertanyaan yang kalau kita mau membuat bahasa Indonesia lebih canggih lagi, yang ini sedang menjadi masalah oleh orang Malaysia karena dia mau ngaku-ngaku bahasa Indonesia sebagai bahasanya orang Malaysia, dan orang Malaysia anak muda nggak boleh pakai bahasa Indonesia yang sekarang gitu, padahal sastra Indonesia jauh lebih maju daripada sastra Melayu gitu. Saya punya concern yang seperti ini untuk perkembangan strategi kebudayaan bangsa Indonesia sendiri gitu. Kaitannya kayak gitu tuh. Dalam hal itu juga termasuk ideologi feminisme. Kalau kita tidak bisa membangun metodologi feminisme Indonesia, ya kita cuma ngambil ngomong ini ngomong itu, tetapi tidak terkonstruk dengan metodis gitu. Barangkali itu dari saya, dan itu akarnya semuanya kembali lagi kepada kata. Kata itu konsep. Ini kalau pakai Vygotsky itu, kata itu sebetulnya awal dari konstruksi berpikir kita. Ini kalau pakai Vygotsky itu ahli psikologi kognitif dan logika berpikir. Kemana-mana. Anyway, sekian dari saya. Terima kasih banyak, Mbak. Ini malah makin terbakar ya. Makin malam bukannya makin ngantuk, malah waduh ini harus beneran ini diwujudkan ya. Kita mesti menuliskan metode, membangun metodologi feminisme Indonesia. Seperti jelasnya di KCIF kan, Indonesian Feminism, dan feminisme nggak cuma satu sebetulnya, ternyata kita bisa melihat dari berbagai macam aspek dan perspektif. Terima kasih banyak Mbak Gayatri. Pakai ini ya, pakai pengalihan isu tentang Asian value ya. Itu itu cuma defensif tentang human rights yang sebetulnya harusnya berlaku universal, terus defense mekanismenya enggak, kita punya Asian value yang enggak kayak gitu. No, itu juga tidak dibenarkan. Tetapi buat saya kembali lagi bahwa beruntung Sulawesi Selatan, Bugis Makassar ada Sherin Graham Davis sehingga bisa mengidentifikasi tentang 5 gender yang berbeda. Kita bilang itu Burake Tatiu, Burake Tambolang sebagai fenomena sosial masyarakat yang hilang betul, punah karena kristenisasi di sana itu. Ya memang harus banyak yang dilakukan, tapi cukup nggak ya energi kita? Anyway. Kan berjejaring nanti Mbak Gai. Jadi nanti ada yang menangkap ide itu lalu mendalaminya, kan nggak masalah ya. Ide-ide bisa datang dari manapun. Oke. Sorry, saya kadang-kadang provokator sih ya.
Provokator dari lahir ya kayaknya ini. Oke, baiklah. Sekarang mungkin kita Mbak Ira, ini kita udah lebih banyak nih Mbak. Boleh nambah 5 menit nggak buat Kak Hasnul untuk menjawab pertanyaan? Iya, boleh. Boleh Mbak Utari. Siap. Kak Hasnul, silakan Kak. Iya, jadi alasan saya memilih 3 novel ini, pertama tadi metodologi itu yang dibahas tadi barusan. Apa metodologi apa sih yang bikin kita beda dari feminis-feminis dari negara lain? Nah, setelah saya membaca novel-novel ini dan saya temukan benang merah di antara mereka adalah mereka itu memang meng-highlight intersection between gender issues sama militarism yang terjadi hanya di Indonesia, yang ciri khasnya adalah untuk mengkaitkan histori kita di bawah tekanan Soeharto dictatorship. Jadi ini penting belajar sejarah, generasi muda juga belajar sejarah, apa yang membedakan kita, feminis Indonesia dengan yang lain. Kalau yang saya temukan di teks ini adalah mereka mengkaitkan dengan histori Indonesia yang di bawah Soeharto dictatorship. Makanya penting kita melink intersection between gender studies, gender inequalities dengan militarism, isu-isu Soeharto militarism di saat itu. Dan kedua, alasan saya memilih ini karena mereka adalah bestseller di Gramedia dan juga mendapatkan award, terutama award Khatulistiwa Literary Award. Dan juga mereka 3 teks ini udah ditranslated ke beberapa bahasa. Jadi ini 3 alasan saya memilih 3 novel ini. Terima kasih. Maaf. Terima kasih banyak Kak Hasnul atas penjelasannya ya tentang langkah-langkahnya ternyata cukup panjang ya untuk akhirnya mengerucut ketiga penulis itu dan di 3 novel yang ditulis oleh 3 penulis tersebut. Apakah ada pertanyaan? Coba saya cek. Ya, waktu kita sudah lewat sebetulnya, tapi boleh nambah dikit. Nggak ada pertanyaan, tapi yang ada nih berbalas apa ya di chat. Kalau yang bisa saya sebut ini dari Mbak Mira, ada semangat perlawanan saat memilih perempuan, justru untuk merebut makna keberdayaan dari perempuan. Oke, thank you Mbak. Wah, ini para kampiun-kampiun ngumpul di sini ya. Terus ada yang mengatakan tentang bahkan sejak lahir dan menjadi bayi perempuan sudah ada budaya sunat perempuan dan menindik telinga yang secara kesehatan tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu bagian dari mengatur tubuh perempuan ya. Baiklah. Karena tidak ada pertanyaan. Oh, ini ada yang ini nih, coba saya bacakan karena sanggam. Tadi kan Mbak Gai ngomong tentang sanggam ya. Dalam bahasa Batak, ini kata Bu Basaria, artinya sanggam itu tepat, cocok, serasi. Jadi ada banyak tuh orang Batak namanya sanggam Hutapea, sanggam Siahaan. Tuh. Oh, Mbak Mira angkat tangan nih, Mbak. Oke. Sebentar. Boleh Kak, boleh Kak sayang. Mbak Mira ya. Oh, singkat aja Mbak. Kita udah mau Iya, sekali. singkat saja, dengan sangat cepat, mohon maaf. Soal kata perempuan itu karena menurut saya penting. Pada tahun 91 ketika Gadis Arifia, Ibu Tuti dan kawan-kawan dari filsafat Rocky Gerung juga, filsafat UI, ingin membuat jurnal, kita berdiskusi banyak sekali. Saya terang-terangan mengusulkan jurnal feminisme dan diputuskan untuk tidak jadi karena konteks waktu itu secara politik tidak memungkinkan. Jadi betapa bahagianya kita sekarang bisa bikin konferensi nyata-nyata secara harafiah, konferensi feminis Indonesia, feminisme Indonesia, bahkan yang plural. Itu ya. Jadi untuk perempuan ini juga heavily political pada saat itu. Kenapa saya katakan bahwa memilih perempuan ketimbang wanita juga justru untuk menentang kata-kata konotasi negatif yang dilekatkan pada perempuan pada zaman kultur yang sangat
otoriter, perempuan jalang, perempuan binal, dan lain-lain. No, perempuan is empu ya. Jadi tadi Gayatri sudah sebut. Jadi kita lebih memilih kata perempuan justru untuk merebut kembali arti keberdayaan dari perempuan itu sendiri. Itu saja untuk pelengkap, karena ini memang kajian yang saya kira harus terus-menerus digali secara lebih jernih, lebih dalam, dan seterusnya. Matur nuwun, salam semuanya, dan terima kasih. Matur nuwun, sangat terima kasih banyak Mbak Mira. Ini sejarah yang luar biasa. Ini beneran harus dicatat ya. Kalau nggak ada penjelasan ini, saya juga akan berhenti di tentang perempuan itu empu, wanita ditoto. Ternyata ini nggak ada layernya lagi ya, yang sangat perlu kita dokumentasikan. Nah, Mbak Gayatri, 1 menit. Silakan. Mbak Gayatri udah raise hand. Oke, bukan. Saya mau raise hand tadi karena kenapa? Anda mengatakan tentang sanggam. Oh Ya, ya, silakan. kata itu barangkali bisa sama, tetapi konteksnya adalah saya mencari akar kata dari sanggama, sebetulnya gitu. Kalau kemudian karena di suku Batak atau di Tapanuli juga mungkin terpengaruh dengan Sanskerta berapa abad sebelumnya dan mempunyai artian yang lain, bisa saja karena sanggam itu sendiri sebetulnya secara spiritualitas atau metafisika, cerita saya ke sanggam Eloprogo itu atau tempuran Eloprogo itu karena itu tempat untuk bermeditasi. Yang tadi di paper saya, draft paper saya ada bilang itu energi yang luar biasa secara metafisika. Karena kemudian yang diomong-omongin di situ juga adalah di situ tuh batu situ itu tempat Soeharto bertapa itu yang di situ. Jadi sanggam itu juga punya karena energinya luar biasa. Saya di situ pun juga merasakan energi yang dahsyat itu. Jadi ada spiritualitas dan unsur-unsur metafisika. Dan yang saya belum selesai untuk membedah, dalam penelitian saya gender dan seksualitas pun sebetulnya kata agama itu ternyata potongan dari ini kan yang saya nggak masukkan di pembahasan saya karena itu nanti mau akan saya berikan semuanya. Agama itu adalah potongan dari kata asmaragama, sehingga sanggama itu kalau misalnya kita pakai pendekatan Siwa Buddha, sanggama itu atau hubungan seksual itu punya juga hal-hal yang bersifat spiritual seperti itu. Saya belum selesai baca Siwa Buddha dan tantri kiri dalam Siwa Buddha itu. Tantri kiri itu bukan tantri kanan ya. Ya pokoknya gitu-gitu yang berhubungan dengan seksualitas lah. Nah, jadi itu semua berhubungan, tetapi yang orang yang sekarang mereduksi itu agama adalah moral, agama adalah sanggama adalah, padahal asmaragama itu, sanggama itu tadinya saya menduga dari sanggama, agama, something like that, gitu. Saya mau kembalikan kepada yang orang Tapanuli itu tadi, bahwa siapa tahu itu juga berarti makna yang baik, karena secara metafisika atau spiritual itu adalah baik atau apa ya. Sanggama itu kan seringkali kayak reproduksi kan gitu ya, menghasilkan sesuatu yang baik. We never know, tapi kita juga jangan lupa untuk terus menggali bahasa kita sendiri. Karena dengan kita menggali bahasa kita sendiri, kita punya akar ke dalam budaya kita sendiri. Jangan saya selalu iri dengan orang-orang India. Orang udah kayak Gayatri Spivak, udah kemana-mana segala macam, tapi dia masih punya akar yang begitu dalam ke dalam budayanya sendiri. Orang Indonesia enggak loh, gitu loh. Tuh, udah catatan dari saya itu aja, dan saya senang ada Mira di sini. Mir, tak kira kowe loroy. Udah dari saya. Terima kasih Mbak Gai, terima kasih banyak. Dengan gini kayaknya kita cukupkan ya. Ini nggak akan tidur ini nanti kalau diterus-terusin ya. Sepertinya saya tidak akan bisa
menyimpulkan karena ini terlalu sangat luas ya pembicaraan kita, tapi tadi hal-hal yang menyamakan antara keempat pemapar yang bisa saya lihat adalah semua bersumber pada kata. Dan kata itu ternyata bisa punya kekuatan yang sangat dalam, karena kata adalah sebuah konsep yang bisa menunjukkan konstruksi atau cara berpikir kita. Dan jika diolah dengan sangat baik, dengan bersikap sensitif akan pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman sesama, dan digunakan untuk membangun daya, kata ini bisa membebaskan, membangun suatu kolektif, dan kita bisa merebut bahkan membuat pengetahuan baru yang manfaatnya juga bisa kita rasakan untuk bersama. Untuk sampai di situ saja mungkin ya, saya serahkan kembali kepada host. Sebelumnya mari kita kasih reaksi untuk keempat pemapar kita, boleh pakai clap, boleh pakai hati. Thank you so much. Saya belajar banyak hari ini. Dadakan jadi chair tapi akhirnya dipaksa belajar gitu. Thank you. Silakan Mbak Yeni. Ya, tepuk tangan, love, sarangyo. Terima kasih Mbak Utari yang bersedia menggantikan Nick ya, atau Kak Yunmika yang seharusnya menjadi chair kali ini. Jadi saya minta tolong secara khusus ke Mbak Utari untuk bisa jadi chair di panel kita. Terima kasih Mbak Utari, keren banget semua presenter. Kita belajar banyak dari semua presenter ya. Kali ini kita mau ambil foto dulu ya, mendokumentasikan kebersamaan kita di panel ini. Boleh dibuka kamera atau videonya. Saya akan ambil fotonya. Oke. Ini Kak Dini ada virtual background-nya tapi orangnya nggak ada. Oke, saya akan hitung ya di layar 1, 1, 2, 3 di layar 2, 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya untuk teman-teman yang ada di Zoom ini. Ini sudah kita rekam ya, nanti akan kita upload satu persatu. Tapi bersabar, dan kami juga akan menyediakan sertifikat ya untuk teman-teman semua yang hadir di panel. Gitu. Nah, saya akan memberikan pengumuman sedikit saja untuk di hari kedua, yaitu di tanggal 25 Juni ya, hari kedua KCF kita. Yang pertama akan dibuka dengan roundtable forum, dialog lintas batas menguatkan sinergi aktivisme dan akademia. Nanti akan ada 6 orang narasumber yang akan bergabung bersama kita, beberapa aktivis dan beberapa juga akademisi. Ada Mbak Kunti, ada Kak Linda Tagi dari Kupang, ada Kak Roshida dari Aceh, ada Ibu Atun Wardatun dari Lombok, Mataram, ada Ika Agustina dari Kalina Mitra, dan ada Mbak Isti atau Istiatun dari Mitra Wacana Yogyakarta. Gitu. Nah, dan moderatornya adalah Mbak Luffy ya. Teman-teman nanti bergabung ya di jam 8 sampai 10, tapi ini kegiatannya terbuka untuk umum. Jadi tidak hanya mereka yang mendaftar saja sebagai peserta KCIF, tapi terbuka untuk umum dan akan live streaming juga. Kalau tidak sempat di Zoom, bisa menyaksikan melalui kanal YouTube Let's Talk ya, kita live streaming. Kemudian di jam 10 di jam selanjutnya setelah itu 10.15 nanti akan ada dua panel parallel session bersamaan, hostnya saya dan Farid. Jadi silakan pilih gitu yang mana yang akan didatangi karena memang harus memilih ya satu di antara dua panel. Jadi akan ada 5 panel dari 2.07 sampai 2.12, jadi pagi dan malam hari saja. Tetapi di jam 16 sampai 17.30 kita akan mendengarkan keynote speaker kita ya. Ada keynote speech dari Ibu Rosalia Siortino dan beliau sekarang ini sedang berada di Italia. Jadi nanti Ibu Lia akan memberikan keynote speech-nya dari kampung halaman beliau sedang ke Eropa ya. Nah, itu saja dari saya teman-teman, sampai bertemu di hari kedua. Selamat beristirahat ya di sana. Sampai ketemu lagi. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam KCIF dan salam feminis tentunya. Bravo buat kita semua, great job. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Ya, semuanya. pamit Saya tutup ya.